Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada materi yang selanjutnya masih mengenai suhu dan kalor. Jangan lupa untuk berdoa dan mengisikan daftar hadir yang ada di Google Classroom ya. Nah, sebelum masuki pembelajaran, pernah tidak kalian mengamati air yang berada dalam wadah seperti ini? Misalnya teh panas ataupun kopi yang masih panas. Kira-kira bagaimana cara tercepat untuk meminum kopi tersebut? Pertama, apakah kita harus mengipas kopi tersebut atau teh tersebut, atau kita tambahkan air yang dingin agar dia cepat menurun ya suhunya. Nah, tetapi dengan konsekuensi kalian akan mengurangi kadar manis ataupun rasa dari teh ataupun kopi tersebut. Nah, kira-kira untuk mengetahui lebih lanjut tentang materi ini, kita akan membahas tentang asas Black. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai ialah, dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yakni, nah yang pertama akan kita bahas ialah jika suatu benda kehilangan energi sebesar Q, maka akan ada benda lain yang menerima energi sebesar Q juga. Nah, artinya apa? Artinya di saat benda lain itu misalnya melepaskan energi sebesar 4Q, maka akan ada benda lain yang menyerap energi tersebut juga sebesar 4Q. Nah, jika menyentuh dua buah benda ini dengan suhu yang berbeda, akan terjadi perpindahan kalor. Tentunya perpindahan kalor ini terjadi dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Hal ini terjadi sampai temperatur keduanya sama atau setara ya. Nah, jika suhu tinggi menuju suhu rendah, maka itu akan terjadi pelepasan kalor, sedangkan sebaliknya pada suhu rendah menuju suhu tinggi itu akan terjadi penyerapan kalor. Hal ini adalah merupakan dari teori asas Black, di mana Q serap itu sama dengan Q lepas. Nah, Q-nya sendiri adalah massa dikalikan kalor jenis dikalikan dengan perubahan suhu atau delta T. Joseph Black. Joseph Black ialah ilmuwan yang menjelaskan mengenai prinsip bagaimana perpindahan kalor dapat terjadi, atau yang biasa kita sering sebut dengan asas Black. Perhatikan video berikut. Air dalam botol dengan temperatur yang sangat rendah ataupun air dingin kita campurkan dengan air teko yang sangat panas, tentunya dengan temperatur yang lebih tinggi. Apa yang terjadi jika kedua air tersebut kita aduk dalam suatu wadah? Tentunya kedua air tersebut saat kita campurkan akan menjadi hangat. Hal ini disebabkan karena adanya perpindahan energi. Nah, saat air yang sangat panas tadi atau suhunya lebih tinggi, kita campurkan dengan air yang suhunya lebih rendah, maka akan terjadi perpindahan energi dari suhu yang tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Hal ini biasa kita sebut dengan kalor. Akan ada kalor yang dilepas dari suhu yang lebih tinggi dan akan ada yang menyerap kalor tersebut, yaitu suhu yang lebih rendah, hingga suhu keduanya menjadi setara atau sama besar. Saat teh air botol itu sama dengan teh air teko, maka tidak akan ada terjadi aliran energi lagi atau tidak ada terjadi perpindahan energi. Untuk rumus asas Black sendiri adalah Q lepas sama dengan minus Q terima. Q lepas sendiri merupakan jumlah kalori yang dilepas oleh suatu zat. Sedangkan Q terima itu merupakan kalori yang diterima oleh suatu zat. Sedangkan tanda minusnya sendiri itu merupakan perpindahan kalor dari Q lepas menuju Q terima. Asas Black. Bunyi dari asas Black ialah yang pertama, benda yang bertemperatur tinggi akan memberikan kalor pada benda yang bertemperatur rendah hingga temperatur kedua benda tersebut sama besar. Yang kedua, jumlah kalor yang diserap itu sama dengan jumlah kalor yang dilepas.
Adapun contoh soal yang ingin kita bahas ialah 200 gram air dengan suhu 90 derajat dituangkan ke dalam 50 gram air dengan suhu yang berbeda, yakni 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air itu adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu akhir campurannya. Nah, kita ketahui dulu ya bahwa massa air yang pertama yaitu 200 gram, kemudian massa air yang kedua tadi 50 gram, T1-nya adalah ini T1 sama dengan 90 derajat Celcius dan T2 adalah 35 derajat Celcius. Kita ketahui tadi nilai C atau kalor jenis airnya adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakannya adalah berapa sih suhu campuran atau TC. Kita lihat dengan rumus tadi asas Black, Q lepas itu sama dengan Q serap, maka rumusnya menjadi tadi kan Q-nya adalah MC delta T ya, maka Q lepasnya kita masukkan M1 C1 kali delta T1 dan Q serapnya M2 C2 kali delta T2. Karena Q lepasnya tadi itu merupakan suhu yang lebih tinggi, maka nilainya yaitu M1 dikalikan dengan C1 dikalikan dengan T1 dikurang suhu campuran. Karena dia akan melepaskan kalor ya dari 90 derajat menuju 35 derajat. Nah, setelah itu kita masukkan lagi untuk bagian yang kedua atau Q serapnya yaitu M2 dikalikan C2 dikalikan dengan suhu campuran dikurang dengan T2. Setelah kita mendapatkan rumusnya, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui tadi. 200 gram dikalikan dengan kalor jenisnya yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan dengan 90 derajat dikurang dengan TC atau suhu campurannya. Nah, kemudian sama dengan 50 gram dikalikan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius dikalikan dengan TC dikurang dengan 35 derajat. Nah, di sini bisa kita hilangkan ya 4200-nya kedua ruas. Nah, kemudian kita kalikan 200 dikali 900 dan 200 dikalikan dengan TC. Maka kita kalikan 200 kali 90 itu adalah 18.000 gram derajat Celcius. Satuannya ini gram, ini derajat Celcius ya. Kemudian yang 200 gram dikalikan dengan TC yaitu 200 gram TC. Sama untuk ruas kanan juga begitu. 50 gram dikalikan dengan TC dan 50 gram dikalikan dengan 35 derajat Celcius. Nah, jika kita hitung 50 kali TC, 50 gram TC, kemudian 50 dikalikan 35 derajat Celcius berarti 1750 gram derajat Celcius. Karena di sini minus ya tandanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di mana yang TC-nya sendiri kita kumpulkan ke ruas sebelah kanan dan yang gram derajat Celcius kita kumpulkan ke ruas sebelah kiri. Maka 18 gram derajat Celcius ini tetap. Kemudian yang minus ini kita pindah ke ruas kiri, maka dia jadi positif. Kemudian sebaliknya untuk yang ruas kanan itu 50 gram TC-nya tetap. Kemudian yang minus 200 pindah ke sini jadi positif. Kemudian kita hitung 18.000 ditambah 1.750 itu merupakan 19.750 derajat Celcius. Sedangkan 200 ditambah 50 adalah 250 TC. TC-nya sendiri berapa? Artinya 19.750 kita bagikan dengan 250. Diperolehkan nilai TC yaitu 79 derajat Celcius. Berarti suhu campurannya di saat air sebanyak 200 gram dengan suhu 90 tadi ditambahkan dengan 50 gram air bersuhu 35, maka suhunya akan menurun dari 90 derajat menuju ke 79 derajat Celcius. Nah, mari kita menjawab LKPD yang ada di Google Classroom ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan dan diskusikan di grup WhatsApp. Nah, terjawab sudah tadi bagaimana berarti cara tercepat untuk mendinginkan air ataupun teh dan kopi tadi ya, teh atau kopi yang masih panas. Nah, tentunya dengan melepaskan sebagian kalornya. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan penerapan asas Black. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini ialah
Pertama, pada teori asas Black itu jika menyentuh dua buah benda dengan suhu yang berbeda, itu akan terjadi perpindahan kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju suhu yang lebih rendah sampai temperatur kedua benda itu sama besar. Bunyi asas Black sendiri adalah kalor serapnya itu sama dengan kalor lepasnya dengan besarnya Q yang merupakan kalor, yaitu Q sama dengan M dikalikan C dikalikan dengan delta T. Sekian pembelajaran kita hari ini mengenai asas Black. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya, yakni perpindahan kalor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.